Kembali lagi dalam Soundbites of the Week. Saya ingin mulai dari curhat dulu ya pemirsa. Karena udah beberapa waktu belakangan saya tuh kesulitan banget, pusing banget nyari stok BBM di SPBU swasta. Semua kosong, semua habis blast. Saya yakin banyak yang senasib nih sama saya. Karena di sosial media belakangan juga viral mengenai hal ini. Kebingungan ini pun berujung tuduhan bahwa situasi ini seakan jadi langkah monopoli agar semua masyarakat membeli BBM di SPBU pemerintah. Nah, kita dengerin ya pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia terkait carut-marut BBM ini. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel ya, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh. Tadi dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas aja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Tapi harapan kita ya Pak, ini kan kemarin masyarakat sempat trust issue ke Pertamina karena kualitas BBM-nya. Semoga dengan kolaborasi ini kualitas BBM di SPBU swasta nggak diotak-atik ya Pak Bahlil. Apalagi ketika konvers pas ditanya wartawan barangnya diimpor dari mana Pak? Nah Pak Bahlil nih jawabnya jangan tanya dari mana, yang penting 7 hari udah pasti ada. Kan takutnya jadi ada yang suzon gitu loh Pak. Nah tapi masalah trust issue ini bukan hanya soal BBM tapi juga soal MBG pemirsa. Menurut data dari organisasi pemerhati pendidikan JPPI sudah ada lebih dari 5.300 anak keracunan akibat program andalan Pak Prabowo. Namun alih-alih dievaluasi dulu, program ini sebenarnya akan terus gaspol dan menerima manfaat akan terus bertambah. Yang dilakukan oleh Badan Gizi itu menyangkut 2 hal. Satu, SPPG aglomerasi, yaitu daerah-daerah di mana penerima manfaatnya di atas 1.000 dan ini dipercepat melalui proses verifikasi dari 29.000 yang sudah terdaftar di mitra titik pgn.go.id sampai hari ini sudah ada operasional 8.344 dan setiap hari selalu bertambah dan kita targetkan di September ini bisa 10.000. Dan paralel dengan itu kami ingin mempercepat di daerah-daerah terpencil melalui kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar seluruh Pemda membentuk Satgas. Ya emang sih MBG ini tuh pasang target sampai 82 juta penerima manfaat. Tapi kalau misalkan banyak banget kasus makanan basi, keracunan makanan, ini kan sebenarnya nambah beban pikiran lagi ya, apalagi buat para orang tua nih. Jadi takut anaknya kenapa-napa. Belum lagi kalau dihitung masalah transparansi, akuntabilitas, food waste. Kayaknya sebenarnya emang banyak banget yang perlu dievaluasi. Dan terkait dengan evaluasi juga pemirsa, ada juga nih evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa tidak perlu pembentukan tim gabungan pencari fakta atau TGPF atas kejadian demonstrasi Agustus lalu. Sebab sudah ada 6 lembaga negara HAM yang membentuk tim independen. Kita lihat bersama. Tapi tadi saya sudah mendapatkan penegasan dari beliau bahwa pemerintah tidak perlu membentuk TPGF itu. Dan oleh karena 6 lembaga negara HAM yang dipimpin oleh Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik non-justisial independen, maka Presiden mengatakan bahwa silahkan Komnas dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan itu. Jadi persoalan ini sudah jelas kiranya hari ini. Kalau ada yang menanyakan apa perlu dibentuk atau tidak, Presiden mengatakan